Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya? Baik, sehat? Alhamdulillah. Oke, di pertemuan kita pagi hari ini kita akan belajar senam lantai ya. Senam lantai itu ada beberapa gerakannya. Yang pertama roll depan, roll belakang, terus itu merodah, lompat harimau, dan satu lagi kayang. Nah, tapi yang akan kita praktekkan itu di hari ini itu dua, yaitu roll depan dan roll belakang. Oke, di SMP udah pernah praktek belum? Pernah. Yang mana? Semuanya udah pernah? Udah. Oke, sekarang diulas lagi ya. Dari teknik dasarnya dulu, pengambilan posisinya seperti apa. Nah, sebelum mulai pelajaran, Ibu absen dulu, kelas 10 TKJ 1. Aji Satrio, Amelia, Aster Tegar, Ayu Puspita, Bintang Bagus, Hendra Purwa, Ilham Rasya, Iqbal Khairul, M. Dani Firmansyah, M. Habib, M. Lutfi, Mesya Nur, Miranda, Muhammad Michelle, Raditya Dipa, Rehan, Reza Arif, Rika Susanti, Siti Asani, oke, Nanda, ya. Oke, perhatikan coba. Ini iBullet ada yang nggak pakai seragam, ya. Jadi sesuai dengan kontrak kita yang nggak pakai seragam silakan memperhatikan, ya. Yang memakai seragam itu nanti ikut praktek. Jadi yang nggak pakai seragam tidak boleh praktek, hanya memperhatikan. Paham? Oke, sebelum kita memulai gerakannya, jadi Ibu kasih dulu apa sih itu senam lantai dan tujuan pembelajarannya. Oke, pertama ada tujuan pembelajaran, memahami hakikat senam. Yang kedua, memahami dan mempraktikkan aktivitas pembelajaran keterampilan gerak senam lantai. Yang ketiga, memahami dan mempraktikkan aktivitas pembelajaran keterampilan rangkaian gerak senam lantai. Yang terakhir, memahami dan mempraktikkan penilaian aktivitas pembelajaran keterampilan rangkaian gerak senam lantai. Oke, itu tujuan pembelajaran kita pagi hari ini ada 4 ya. Selanjutnya, hakikat senam lantai. Senam lantai dapat diartikan sebagai bentuk latihan fisik yang disusun secara sistematis dengan melibatkan gerakan-gerakan yang terpilih dan terencana untuk mencapai tujuan tertentu. Oke, selanjutnya ini ada aktivitas pembelajarannya. Yang pertama itu forward roll. Apa sih forward roll? Yaitu guling depan atau roll depan. Biasanya disebut dengan roll depan ya. Nyebut guling depan juga boleh. Oke, seperti ini gambarnya. Ini adalah step by step untuk gerakan guling depan. Yang pertama apa ini gerakannya? Jongkok. Oke, menghadap ke apa itu namanya? Matras. Selanjutnya tangan menyentuh matras. Oke, selanjutnya dilihat kepalanya. Coba diperhatikan kepalanya. Kepala
masuk atau dagu nyentuh di buntut matras, dada, dagu. Setelah dagu menyentuh dada atau kepala ditundukkan ya, selanjutnya itu kita akan mengambil posisi meroda ke depan atau guling ke depan atau mengerol ke depan. Ya, habis itu setelah melakukan kembali ke posisi siap dengan jongkok lalu berdiri ke atas. Jadi step by step itu dihafal dan diingat untuk melakukan gerakan guling depan. Di sini siswa dan siswi kembali mengingat step by stepnya, dari step pertama jongkok, step kedua tangan di atas matras, step ketiga kepala ditundukkan dan dagu menyentuh dada. Selanjutnya step keempat itu mengerol ke depan dan step terakhir adalah posisi siap kembali. Di bagian sini itu terdapat 2 tahap latihan. Tahap pertama itu memulai dari step jongkok untuk mengawalinya. Tahap kedua dimulai dari step berdiri. Jadi di sini siswa dijelaskan ada 2 tahap. Nah, siswa untuk memilih tahap mana yang lebih mudah dipergunakan untuk latihan, terutama tahap 1 atau tahap 2 sama saja, hanya beda dari step pertamanya yaitu berdiri dan jongkok. Selanjutnya ini ada roll belakang ya, atau guling belakang. Guling belakang atau belakang ini dilakukan dengan seperti roll depan, cuman membedakannya itu membelakangi matras. Yang pertama posisinya jongkok membelakangi matras, yang kedua bagian punggung dan pinggang itu menyentuh matras, lalu step ketiga itu kaki membantu mengangkat untuk posisi mengerol, dan step terakhir adalah posisi siap kembali. Di sini saya menjelaskan step by stepnya dengan menggunakan contoh gambar agar siswa bisa langsung melihat bagaimana rangkaian gerak yang akan nantinya dipraktikkan. Seperti itu. Selanjutnya di sini saya menjelaskan untuk tumpuan untuk roll belakang itu dibantu dengan menggunakan kedua tangan diletakkan di samping telinga. Nah, di sini saya menjelaskan tangan itu tidak boleh rapat, tidak boleh terlalu renggang juga. Rileks posisinya untuk menahan beban yang akan dilakukan untuk gerak roll belakang. Selanjutnya di sini saya menjelaskan ada 2 tahap latihan untuk melakukan roll belakang. Tahap pertama itu dilakukan dengan jongkok membelakangi matras. Yang tahap kedua itu dilakukan dengan berdiri membelakangi matras. Nah, di sini saya menjelaskan dari tahap pertama dan kedua. Nanti siswa bisa memilih antara tahap 1 dan kedua yang mana yang akan digunakan untuk melakukan roll belakang.
Di sini saya menjelaskan lagi dan menekankan ke anak-anak untuk dilihat perbedaan dengan kedua tahap ini, tahap 1 dan tahap 2, di mana perbedaannya. Nah, perbedaannya itu ada di step pertama, yaitu 1 dengan jongkok dan 1 dengan berdiri. Selanjutnya kalau yang jongkok itu bagian punggung dan pinggang langsung menyentuh matras. Nah, kalau bagian berdiri pinggang dulu atau bagian bokongnya yang menyentuh matras, baru punggung, baru kaki diangkat, baru step terakhir itu posisi siap kembali. Selanjutnya di sini saya menyiapkan anak-anak untuk baris mengawali latihan roll depan dan roll belakang dengan pemanasan. Jadi karena di dalam ruangan atau di dalam ruang kelas di semaksimal mungkin untuk tetap melakukan pemanasan. Di sini anak-anak mulai baris dengan melihat keadaan lingkungan sekitar, yaitu tidak terlalu luas, jadi barisnya tidak terlalu renggang. Seperti biasa, setelah dibariskan, kencang depan untuk mengukur jarak agar tidak bersenggolan dengan teman satu dan lainnya. Terus selanjutnya diatur barisan agar tidak terlalu panjang. Yang laki-laki dibagi 2 dan yang perempuan juga nantinya akan dibagi 2. Setelah cukup membariskan dengan rapi dan posisinya tidak bersenggolan, selanjutnya di sini saya memanggil satu anak untuk membantu menginstruksikan teman-temannya untuk pemanasan. Di sini anak saya tarik untuk belajar mentalnya, untuk dia berani menyiapkan teman-temannya untuk pemanasan. Tetapi tetap saya dampingi step by stepnya pemanasannya seperti apa agar anak-anak tidak ada kesalahan dalam melakukan pemanasan. Selanjutnya dilakukan pemanasan step by step dari mulai kepala ke kanan dulu, bagian kanan, lalu disusul bagian kiri. Habis itu setelah bagian kepala sudah, nanti selanjutnya akan dilanjutkan dengan ke bagian tangan.
Nah, di sini pemanasan sudah memasuki bagian tangan, dilakukan dengan posisi tangan kanan dulu. Selanjutnya baru disusul dengan tangan kiri. Dilakukan sampai dengan 8 hitungan. Setelah melakukan pemanasan bagian tangan, lalu turun ke bawah, yaitu pemanasan di bagian pinggang. Meregangkan bagian pinggang kanan ke kiri agar saat melakukan posisi roll depan dan roll belakang tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah itu baru ke bagian terakhir, yaitu bagian kaki kanan dulu yang ditarik, baru bagian kirinya. Setelah melakukan pemanasan statistik, selanjutnya di sini saya menyuruh anak-anak untuk melakukan pemanasan dinamis, yaitu dengan melakukan kepala dulu sama, tapi dilakukan dengan cara naik, turun atau atas bawah dulu, dilakukan dengan agak sedikit patah-patah. Selanjutnya baru tengok kanan dan kiri, dilakukan dengan patah-patah. Di sini dihitung dengan 8 kali 2 ya, jadi 16 hitungan. Selanjutnya setelah bagian kepala sudah seperti sama tadi pemanasan yang awal, dilanjutkan dengan bagian tangan. Nah, di sini melakukan pemanasan bagian tangan dengan buka tutup dulu, sama hitungannya 8 kali 2. Selanjutnya adalah gerakan mengangkat tangan kanan dan kiri. Gerakan ini dihitung seperti gerakan yang lainnya tadi, 8 kali 2. Untuk gerakan selanjutnya yaitu gerakan S ke belakang, hitungan 8 kali 2 juga. Setelah gerakan S, selanjutnya kita ke pinggang. Nah, di sini saya melakukan gerakan kanan dan kiri, hitungan sama. Selanjutnya nanti setelah kanan kiri baru ke depan ke belakang. Di sini saya tidak memutar pinggang karena pinggang menurut saya itu tidak boleh diputar ya, kasihan untuk sendi lututnya, karena sendi lutut bukan sendi putar. Jadi saya di sini mengganti dengan gerakan kanan ke kiri, depan ke belakang. Nah, di sini gerakan selanjutnya itu gerakan masih di pinggang, yaitu gerakan ke depan ke belakang. Nih ya contoh gerakannya seperti yang dilakukan anak-anak untuk pemanasan agar pinggangnya rileks dan siap untuk melakukan aktivitas olahraga. Setelah melakukan selanjutnya di sini saya menyiapkan untuk praktek roll depan dan roll belakang. Di sini saya meminta siswa untuk menyiapkan alat berupa matras.
Setelah mata siap, di sini saya melakukan pengingatan kembali kepada anak-anak untuk step by stepnya yang dilakukan. Untuk roll depan dulu yang pertama. Setelah itu saya memanggil salah satu anak untuk membantu saya mencontohkan gerak roll depan terlebih dahulu. Di sini saya menarik salah satu anak untuk melakukan geraknya, sedangkan saya mengingat kembali kepada teman-teman yang lain memperhatikan, yaitu step by stepnya seperti apa. Untuk step pertamanya seperti apa, kedua, ketiga, sampai step terakhir atau posisi siap kembali. Di sini saya menarik salah satu anak untuk melakukan, dan saya yang berbicara, lalu gerakan yang dilakukan anak dengan pengawasan saya sebagai guru di situ. Dengan step by stepnya, yang pertama yaitu jongkok, lalu tangan menyentuh matras, kepala ditundukkan, dan lalu berguling ke depan. Selanjutnya harus posisi siap kembali. Selanjutnya di sini saya menyuruh salah satu anak tadi untuk melakukan tanpa aba-aba, melakukan sendiri apakah sudah paham. Ternyata ya, anak sudah paham. Terus menjelaskan untuk posisi kepala di bagian mana yang untuk tumpuhan kepala di bagian matras, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya di sini saya memanggil sesuai absen untuk anak melakukan caranya step by step dengan saya dampingi dengan aba-aba agar melakukan ini dengan rasa percaya diri dan berani. Jadi di sini setiap anak saya dampingi dengan step by stepnya. Kalau sudah bisa, baru nanti selanjutnya melakukan dengan cara sendiri. Di sini absen saya panggil secara berurut, tapi berurutnya yaitu laki-laki dahulu, baru nanti selanjutnya giliran yang perempuannya, karena yang laki-lakinya akan menunggu di luar ruangan. Oke, di sini contohnya Aji ini kurang percaya diri, jadi gerakannya kurang bagus dan gerakannya sedikit miring.
Selanjutnya di sini saya selalu memantau pergerakan satu-satu anak dari cara step pertama, step kedua hingga step terakhir berbeda-beda. Jadi setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda, ada yang langsung bisa dan mengerti, ada yang masih takut untuk melakukan karena dirasa tidak percaya diri. Jadi banyak sekali yang nervous karena anak-anak takut gitu untuk melakukan roll depan. Selanjutnya setelah yang laki-laki selesai semua, yang laki-laki itu untuk menunggu di luar sesaat, dan nanti giliran yang perempuan untuk melakukan roll depan dengan arahan dari saya sendiri. Jadi masih dipantau oleh saya sendiri. Sama seperti yang bagian laki-laki tadi, yang perempuan juga saya panggil dengan secara berurutan, lalu dipersiapkan untuk yang memakai jilbab itu jarumnya lebih hati-hati, lebih safety, dan kalau mau lebih bagus menggunakan jilbab langsungan. Dan untuk baju saya sarankan untuk wanita, untuk siswa yang perempuan itu baju dimasukkan. Setelah yang siswa perempuan telah melakukan semua gerakan roll depan, selanjutnya di sini saya memanggil siswa laki-laki lagi untuk masuk ke ruangan untuk melakukan gerakan selanjutnya, yaitu roll belakang. Di sini saya memberikan informasi lagi bahwa apakah anak-anak sudah paham dengan gerakan roll depan, apakah kepalanya ada yang sakit atau badannya ada yang sakit, untuk memastikan anak paham apa yang telah dilakukan pembelajaran hari ini, yaitu roll depan dulu. Jadi baru setelah roll depannya pada paham, pada bisa, saya melakukan gerakan selanjutnya, yaitu roll belakang. Sama seperti roll depan tadi, di sini saya memanggil anak
sesuai dengan urutan, yaitu untuk laki-laki dulu, siswa laki-laki, baru nanti urutan untuk siswa perempuan. Nah, di sini masih dalam tahap pengawasan, step by step diperhatikan untuk anak paham dulu gerakannya seperti apa. Nah, di sini saya memberitahu yaitu untuk roll belakang, posisi membelakangi matras dengan jongkok. Lalu setelah itu kedua tangan di samping telinga. Selanjutnya gerakan selanjutnya yaitu pinggang dan punggung menyentuh matras, lalu kaki membantu mengangkat ke atas dan mengerol ke belakang. Nah, di sini salah satu siswa saya merasa kesakitan di bagian leher karena dia tidak menekuk atau menunduk pada saat melakukan roll belakang, seperti itu. Sama seperti gerakan roll depan tadi, di sini saya memanggil satu-satu sesuai absen untuk melakukan gerakan roll belakang dengan posisi masih diawasi, masih diberi arahan untuk step by stepnya untuk roll belakang. Oke, untuk anak-anak ada yang sudah paham, ada yang langsung bisa, ada yang takut melakukannya, ada yang ragu-ragu untuk melakukannya. Jadi berbeda-beda dalam memahami atau menangkap di setiap pembelajaran yang dilakukan. Nah, seperti ini contohnya, kakinya terlalu mengangkat dan terlalu mendengak ke belakang sehingga hampir melewati batas dari matras yang telah disediakan. Di sini seperti step yang roll depan tadi, yang laki-laki keluar,
untuk yang siswa perempuan melakukan roll belakang. Jadi yang laki-laki menunggu di bagian depan atau di luar kelas dahulu. Seperti yang dari roll depan tadi, yang siswi perempuan dipanggil satu persatu untuk melakukan roll belakang seperti apa dengan masih dibantu oleh saya di situ untuk anak mengerti dulu dan paham dulu bagaimana caranya, bagaimana step by step yang tadi telah dijelaskan di layar proyektor. Nah, selanjutnya dipraktikkan agar anak lebih paham dan menangkap gambar tersebut sesuai dengan yang dilakukan saat sedang melakukan roll depan maupun roll belakang. Setelah selesai roll depan, roll belakang, satu-satu anak dipanggil dengan posisi masih dalam pengawasan saya sendiri dan masih dalam tahap melakukan step by stepnya dengan dibantu saya. Selanjutnya di sini saya menjelaskan kembali untuk tahap roll depan dan roll belakang apakah sudah mengerti dan paham. Kalau sudah mengerti dan paham, selanjutnya yaitu saya langsung mengetes anak-anak di sini tanpa bantuan saya sebagai guru yang mendampingi seperti pada tahap sebelumnya. Di sini saya memanggil siswa laki-laki dahulu, yaitu melakukan roll depan sekali langsung melakukan roll belakang. Apakah sudah benar-benar paham? Nah, di sini saya belum pengambilan nilai, hanya untuk melihat seberapa paham anak-anak kalau saya tidak mendampingi. Jadi mereka biar bergerak sendiri untuk melakukan roll depan dan roll belakangnya.
Dari beberapa siswa laki-laki yang telah melakukan, dapat dilihat ternyata sudah paham untuk melakukan roll depan dan roll belakang. Terlihat dari gerakannya, yang laki-laki sepertinya sudah paham semua karena gerakannya sudah cukup bagus untuk melakukannya, walaupun tadi ada beberapa yang masih tidak percaya diri, yaitu gerakannya yang roll belakang agak sedikit takut-takut dalam melakukannya. Setelah siswa yang laki-laki selesai, kembali lagi menunggu di luar. Selanjutnya siswa perempuan untuk melakukan gerakan roll depan dan roll belakang. Sama seperti siswa laki-laki, siswa perempuan pun saya panggil satu persatu sesuai urutan absen untuk melakukan roll depan dan roll belakang secara langsung. Tidak dibantu saya, di sini hanya memperhatikan apakah anak-anak sudah paham, benar-benar paham dengan gerakan yang dilakukan tadi dengan masih pengawasan saya. Selanjutnya di sini terlihat untuk roll depan masih ada yang salah melakukan stepnya, masih ada yang terlewat, hanya mengandalkan percaya diri. Jadi masih ada gerakan yang salah dan terlewat untuk roll depannya. Nah, selanjutnya setelah roll depan lanjut untuk roll belakang. Kebanyakan kalau siswi perempuan percaya dirinya kurang, jadi saat melakukan roll belakang hanya bisa setengah roll saja, jadi sisanya guling ke samping. Berbeda dengan siswa laki-laki, tadi menurut saya sudah lumayan paham dan bisa. Di siswa perempuan ini kemungkinan rasa takutnya belum terlawan, jadi pada saat melakukan roll depan sudah bisa, namun untuk roll belakang mereka masih takut melakukan kalau tidak didampingi dengan saya sendiri sebagai gurunya di situ. Untuk melakukan gerakan sendiri, anak-anak takut melakukannya.
Setelah siswa perempuan telah melakukan, di sini saya kembali memanggil siswa laki-laki yang menunggu di luar tadi untuk dikumpulkan dan diberi briefing atau masukan apa yang telah dipelajari hari ini, apakah sudah paham dengan gerakan roll depan dan roll belakang. Dan untuk yang terlihat di video ada beberapa siswa yang tidak menggunakan pakaian olahraga, jadi sesuai kontrak pembelajaran saya bahwa yang tidak menggunakan atau salin baju olahraga tidak boleh ikut praktek, hanya boleh melihat dan memahami. Jadi siswa tidak ketinggalan pelajaran. Nah, di sini saya memberi pertanyaan kepada anak-anak, apakah sudah paham apa yang telah dilakukan, apa yang telah dipraktikkan pada hari ini untuk pembelajaran roll depan dan roll belakang. Jika anak-anak merasa sudah paham, maka pembelajaran selanjutnya yaitu pembelajaran berlanjut, yaitu bisa dengan gaya meroda atau sikap tilin untuk pelajaran senam lantainya. Nah, di sini saya bertanya dan meyakinkan kembali kepada anak-anak, jika belum paham kita ulangi di minggu depan, jika sudah paham kita lanjut ke materi selanjutnya. Karena dirasa waktu sudah cukup, sudah mau habis dan berganti jam pelajaran, di sini saya menyudahi pembelajaran untuk materi roll depan dan roll belakang.